IDX Market Opening pemirsa, semoga ini bisa menjadi acuan Anda ya dalam berinvestasi pada pagi hari ini. Kami lanjutkan untuk membahas tadi emiten-emiten yang ada kaitannya dengan insentif pemerintah PPNBM untuk mobil CC 1.500 ke atas. Astra, GJTL, Auto. Pak Kefas, bagaimana tanggapan Anda? Meskipun tadi Anda lebih condong melihat ini korelasinya akan lebih erat ke yang finance ya, multi finance ya, seperti ADMF. Tapi yang menguat justru Astra, GJTL, Auto. Ya memang sebenarnya kalau secara fundamental sih kepengaruhnya nggak terlalu banyak ya. Cuma tapi market mungkin korelasi tentang otomotifnya lebih eratnya ke ini ya, ke GJTL atau Auto ya nggak masalah, kita kalau mau trading bisa ngikutin yang memang uptrend aja gitu. Baik. Tapi dari si GJTL sebenarnya juga menarik sih secara fundamentalnya juga. Boleh dijelaskan sedikit GJTL kalau begitu? Oke, untuk GJTL sih sekarang fasenya lagi uptrend ya, dan sekarang lagi berpotensi menguji level resistennya di level 1020, dan dengan support terdekat itu di level 910. Nah, itu jadi 910. 910. Ya, 910. itu support terdekatnya. Ya, 910. Resistennya 910. Resistennya saya ulangi itu di 1020 yang paling dekat. Oke, 1020 baik. Ya, tapi kalau itu bisa tertembus mungkin arahnya bisa ke 1200. 1200 belinya di posisi berapa, Pak? Kalau sekarang mau ikut beli, spekulasi boleh, karena mengingat kemarin sudah break resistance. Baik. Itu dengan volume yang sangat besar, jadi kemungkinan besar pagi ini masih bisa mengalami penguatan sedikit. Oke. Sambil menuju ke level resistance-nya. Mungkin bisa direkomendasikan untuk buy on break. Itu bocoran dari Pak Kefas ya, salah satu rekomendasinya GJTL ada peluang 1020 sampai 1200, support 720 ya. Boleh spekulatif beli. Oke. Supportnya 910, sorry. 910 supportnya, dekat dengan posisi saat ini 955. Ya. Baik Pak Kefas, peluang pembukaan 1 menit. Kira-kira naik apa turun nih Pak? IHSG. Pre-opening naik ya, tapi kalau secara keseluruhan sih mungkin saya rasa masih sideways sih. Masih akan sideways secara keseluruhan ya, sebelum bisa break di 6.400 ya? Ya. Oke, kita beralih pemirsa ke emiten update pada pagi hari ini. Dapat Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda. Kami menyiapkan 5 emiten update yang menjadi fokus. Yang pertama ada Visi Media Asia Tbk atau FIFA. Ini resmi menyetujui penjualan 30% saham Intermedia Capital Tbk, MDIA. Dengan nilai setara 2,43 triliun rupiah atau Rp158 per saham. Kemudian pemirsa ada Antam, Aneka Tambang, bukukan laba bersih 2020 1,15 triliun rupiah, naik 492%. Selanjutnya ada Waskita Beton, Weton, tahun 2020 untuk kinerjanya turun 75% year on year labanya ya. Kemudian RUPST Bank Mandiri atau BMRI. Setujui pembagian dividen Rp220 per saham atau yang paling tinggi ya dibandingkan dengan dividen dari perbankan BUMN lainnya. Dan yang terakhir Gajah Tunggal tadi sempat kita bahas dan merupakan salah satu rekomendasi dari Pak Kefas, berencana menerbitkan global bond $270 juta Amerika Serikat. Itu dia sejumlah emiten update pada pagi hari ini. Kita akan meng-highlight PT Visi Media Asia Tbk yang kemarin pemirsa naik 34,6%. Berada di posisi 70. Adapun pemirsa ya, informasi terupdate-nya adalah terkait FIFA yang setujui penjualan 39% saham MDIA. Kemudian juga FIFA dirikan perusahaan baru di bidang digital dan juga konten. Kinerja 6 bulan juga naik 40%. Dan PR-nya minus 0,8 kali. Market cap-nya 1,1 triliun rupiah. Sebenarnya market cap-nya ini cukup kecil ya, tapi tampaknya menarik untuk retail. Coba kita bahas bersama dengan Pak Kefas. Bagaimana tanggapan FIFA? Oke, FIFA ini kalau mau ikut buat spekulasi, saya sarankan sih harus berhati-hati ya, karena ini memang perusahaan yang lagi kena sentimen aja karena ada corporate action melepas saham MDIA. Sebenarnya saham MDIA ini kan salah satu perusahaan yang Antv ya, stasiun televisi ya. Tapi sebenarnya perusahaannya tuh ya oke gitu. Jadi kalau dilepas kan sebenarnya sayang, aset bagus kenapa dilepas? Ya, kan tujuannya kan memang untuk bayar utang. Jadi sebenarnya secara corporate
transaction tujuannya itu ya bukan hal yang menarik banget ya, kecuali yang memang ekspansi ke dalam bisnis digital, tapi ya pemain digital juga sudah ada yang lebih established seperti MNC atau SMA grupnya. Jadi mungkin saya rasa agak berhati-hati mengingat FIFA dan MDA track recordnya ini sebenarnya agak banyak minusnya. Jadi saya nggak terlalu suka sih sebenarnya. Oke, nggak terlalu suka, spekulatif saja. Ini hanya buy sentiment menurut Pak Kefas. Ya. Oke, kita ke pembukaan perdagangan pada pagi hari ini karena waktu telah menunjukkan pukul 9:02. Pemirsa, IHSG tadi sempat positif ya di 6318 pembukaannya, tapi sekarang berubah negatif, masih tipis 0,07% di 6.303, turun 5 poin. Saya ingin melihat peluang dari saham-saham emiten update yang kami sudah sampaikan tadi. Kalau FIFA kurang menarik menurut Pak Kefas, bagaimana dengan Antam yang bukukan laba bersih 1,15 triliun 492%. Apakah Pak Kefas peluang dari Antam ini atau momennya sudah lewat di tahun 2020 aja atau di 2021 ini masih menarik? Kalau saya rasa sih Antam momennya sekarang agak udah lewat ya, karena kan kita udah ekspektasi harga nikel juga naik segala macam, penjualan memang tercermin bagus mengalami peningkatan, akan tetapi ya momennya saya rasa udah lewat. Jadi kan market juga kadang forward looking, mungkin udah diekspektasi oleh para pelaku pasar, jadi naiknya udah sebelum ini. Dan ketika beritanya ini keluar juga tidak ada euforia yang berlebihan, malah harganya cenderung turun ya. Betul. Dan sudah berada di dekat supportnya, jadi hati-hati sekali kalau sampai tutupnya di bawah mungkin 2170 itu udah arahnya downtrend sih. 2170 arahnya bearish ya? Ya, arahnya bearish. Oke, ya sabar saja, yang pasti masih banyak yang nyangkut di atas 3.000-an nih ya. Oke, kita ke... Ya, kalau trading kita harus ingatkan selalu disiplin ya, jadi cut loss juga tidak masalah karena kita melindungi modal kita juga, jangan sampai modal kita malah tergerus habis gara-gara kita cuma bela-belain nyangkut di satu saham. Betul sekali, jadi harus terus dicermati yang jangan sampai meleng, Antamnya turun jadi bearish ya. Baik, Bank Mandiri setujui pembagian dividen Rp220 per saham, paling tinggi dibandingkan dengan emiten BUMN perbankan lainnya. Bagaimana dengan Bank Mandiri? Oke, kalau Bank Mandiri masih perusahaan sehat, masih kuat, fundamental juga bagus, harga cenderung sideways ya, jadi kalau mau koleksi juga sebenarnya masih nggak masalah sih di harga sekarang. Secara teknikal sih masih di rentang 6.200 sampai 6.600. Oke, sekarang di 6.600, 6.575, 6.600 ini baiknya seperti apa? Apakah memang kita mainnya range-nya di situ dekat-dekat atau turun dari 6.200 kita beli, 6.600 kita jual, atau ada peluang di atas 6.600 lagi? Karena saat ini memang tepat di 6.600 naik 0,7% untuk Bank Mandiri. Oke, kalau range trading jangka pendek 6.200 sampai 6.800 itu tadi. Tapi kalau secara fundamental, menurut saya, perhitungan saya sih untuk Bank Mandiri ini fair price-nya di kisaran 7.300. 7.300 ya? Ya, secara valuasi fundamentalnya menurut hitungan saya. Jadi secara perusahaan memang juga bagus dan sekarang harganya cenderung fair, tapi agak ada diskon sedikit. Jadi kalau mau yang jangka panjang sih saya rasa nggak masalah sih untuk Bank Mandiri. Baik. Kalau koreksi malah mau dibeli juga nggak apa-apa. Kalau koreksi, menarik untuk dibeli, supportnya di 6.600 itu adalah support kuat ya? Support kuatnya di 6.200. Baik, itu bisa ditahan, ada peluang ke 6.800, bahkan 7.300 secara fundamental, tapi time frame-nya lebih panjang dibandingkan dengan emiten-emiten lainnya ya?